amal hurmatu adapun dosa seorang hamba kepada orang lain dalam masalah kemuliaan. Wa amal hurmatu adapun dosa seorang hamba kepada orang lain dalam masalah kemuliaan adalah bi an khuntahu fi ahlihi awwaladihi aw nahwihi. Artinya kamu, kata Imam Ghazali, kamu berkhianat kepada orang itu, kamu berkhianat kepada keluarganya, dan kamu berkhianat atau kamu berkhianat kepada anak-anaknya. Kita pernah berkhianat kepada orang, kita pernah berkhianat kepada keluarga orang itu, kita pernah berkhianat kepada anak orang itu. Apa dikasih kepercayaan, mengkhianati umpamanya. Nah, ini dosa yang ke bawah nanti sampai akhirat itu. Nah, dosa masalah kemuliaan antara manusia dengan manusia lain atau orang dengan orang lain artinya adalah seorang berkhianat dengan orang lain, atau dia berkhianat dengan keluarganya atau dengan anak-anaknya. Maka fala wajha lil istihlal, tidak ada jalan untuk meminta halalnya. Tidak ada jalan untuk meminta halal kepada keluarganya, wal idhari, dan menjelaskannya. Nggak jalannya. Kenapa? Li'annahu yulidu fitnatan wa ghaidhan. Karena andaikan kita jelaskan bahwa kita pernah khianati dia, andaikan kita jelaskan bahwa kita pernah mengkhianati keluarganya atau anaknya, justru nanti akan timbul fitnah wa ghaidhan, dan akan marah orangnya. Gitu. Jadi ini kita harus meminta halalnya karena kita telah pernah berbuat dosa kepada orang itu, keluarganya atau anaknya. Lah minta halalnya, kita minta kehalalannya, apapun bentuk pengkhianatannya. Ini masalah kemuliaan. Nah, terus bagaimana ketika tidak ada jalan untuk menjelaskannya bahwa kita pernah mengkhianati dia, ketika tidak ada jalan untuk menjelaskannya, ya, caranya bagaimana? Bal, kalau sudah tidak ada jalannya, bal tatadarra'u ilallah subhanahu, bahkan kamu bersimpuh atau merendahkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kamu merendahkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala liyurdihi anka, agar Allah meridhoi orang itu darimu, atau agar Allah meridhoi orang itu melalui dirimu. Jadi merendahkan diri kita kepada Allah, memohon ampun. Kemudian apa? Wa yaj'alahu khairan katsiran fi muqabalati. Dan semoga Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada orang pernah kita khianatin itu. Jadi kita berdoa mohon ampun kepada Allah untuk dia, untuk orang itu. Nah, ini dalam rangka apa ya? Fi muqabalatihi, dalam rangka pembandingnya ya, dalam rangka pembanding. Dalam rangka pembanding khianat kita kepadanya. Umpama gini, kita pernah punya salah sama orang, seseorang atau sama keluarganya atau sama anaknya, dikasih kepercayaan, kemudian kita khianati. Umpama kita khianati, tapi umpamanya dia nggak tahu, ya. Atau mungkin dia tahu terus kita kabur umpamanya, dia nggak minta maaf lah intinya, karena ketahuan terus kabur lagi. Ya. Nah, orang yang dikhianati itu kan apa? Merasa sakit hatinya. Apalagi dikhianati soal ada kaitan dengan harta dan lain sebagainya. Nah, kan sakit hatinya, nggak terima. Nah, terus bagaimana? Itu menjadi dosa kita.
Dosa telah mengkhianati dia atau mengkhianati keluarganya atau anak-anaknya umpamanya. Nah caranya bagaimana? Caranya minta halal kepadanya kalau bisa ya. Minta maaf, minta halalnya yang pernah kita khianati, dirinya atau keluarganya atau anaknya umpamanya ya. Umpamanya tidaknya kalau kita jelaskan justru tambah jadi fitnah dan tambah jadi marah dianya dengan kita. Kalau dijelasin bingung, dia bakal marah. Malah kadang-kadang tindakannya lebih. Padahal kita datang minta halalnya dari kesalahan itu. Nah kalau kita takut begitu, maka nanti bagaimana ya? Kita datangnya kepada Allah, nah, rendahkan diri kita kepada Allah, mohon ampunannya, kemudian melakukan ibadah-ibadah. Nah tujuannya apa? Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita, khianat kepada orang lain. Kemudian apa? Banyak melakukan ibadah-ibadah, yang ibadah itu, ampunan itu, semoga Allah meridhoi orang itu. Allah berikan keridhoan kepada orang itu biar dia bisa ngeridhoin kita gitu. Itu. Jadi kalau taksiran takut akan berubah berbalik itu malah jangan ya. Karena orang sekarang jangankan kita khianatin, kita rugiin, kita curangin, kita jujurin aja marah orang sekarang. Iya kan? Dijujurin aja marah, berbalik orang sekarang gitu ya, aneh gitu. La fa'in aman tal fitnata wal haja wa huwa nadir fatastahillu minhu. Fa'in aman tal fitnata, jika kamu aman dari fitnah, maka jika kamu aman dari fitnah, kalau kita bilangin ke orang tersebut bahwa kita pernah mengkhianati dia, tapi dia nggak akan fitnah kita, maka kamu harus meminta halal kepada orang itu. Kalau aman tetap minta maaf. Minta halal itu minta maaf. Minta maafnya, minta halalnya yang pernah kita diminta dihalalkan maksudnya. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir wa amma fiddini, adapun dosa manusia dengan manusia, dosa seorang hamba kepada hamba yang lain dalam masalah agama. Adapun dosa seorang hamba kepada hamba yang lain dalam masalah agama adalah bi an kaffartahu au badda'tahu au dhalaltahu. Artinya yaitu seperti engkau mengkafirkan orang lain, seperti kamu mengkafirkan orang lain atau membid'ahkan orang lain, atau seperti kamu menyesatkan orang lain. Fahuwa ashabul umuri, dan ini merupakan perkara yang paling berat, merupakan satu masalah yang paling berat. Karena apa? Kita ngafirin orang, nyesatin orang, menganggap orang itu ahli pernah kita kafirkan, orang yang kita pernah bid'ahkan, orang yang pernah kita sesatkan. Maka kita apa? Caranya kita menutup, membohongi diri kita kalau kita telah melakukan itu di hadapan orang itu. Bohongnya apa? Jangan bilangin kita begitu kepada dia. Gitu. Artinya apa? Minta maaf aja udah. Ya. Sekarang kan dunia medsos begitu, banyak orang begitu. Tapi malah tukang-tukang ngafirin orang mau nggak bakalan mau minta maaf, orang yang merasa paling benar. Ya. Jadi jangan, kalau tapi di sini gini caranya. Kalau kita pernah ngafirin orang, bid'ahin orang, pernah mengatakan orang itu sesat, nggak usah kita pernah, jangan ngomong kepada orang itu bahwa kita pernah ngafirin dia gitu, atau bid'ahkan dia, atau nyesatin dia. Jangan, itu sembunyiin itu. Terus bagaimana? Langsung tastahila min sahibika, kemudian kamu meminta halal kepada orang yang bersangkutan, kepada orang itu yang bersangkutan. Kemudian kamu meminta halal kepada yang bersangkutan. Lah meminta halal ini in amkanaka, jika mungkin. Memungkinkan artinya apa? Orangnya masih hidup, ya masih bisa ketemu dengan dia. Terus apa? Jika apa? Dia tidak membalasnya, dia tidak marah, tidak memfitnah, tidak membalas jahat kepada kita umpamanya. Itu kan namanya mungkin. Minta halal tetap. Jalur yang ditempuh yang pertama adalah meminta kehalalannya. Wa illa, jika tidak mungkin ya, dia akan bereaksi, marah, menuntut, menggugat dan lain sebagainya.
Maka jika tidak mungkin meminta halal kepadanya, fal ibtihalu ilallahi ta'ala jaddan wa tanaddumi an dzalik liyurdihi anka. Maka caranya adalah ibtihalu ilallah, merendahkan diri kepada Allah. Maka jika tidak mungkin meminta halal kepada orang tersebut, maka merendahkanlah diri kepada Allah jaddan dengan sungguh-sungguh, wa tanaddumi dan menyesali andzalika atas perbuatan itu semuanya, dan menyesali atas perbuatan itu semua, liyurdihi anka agar Allah meridhoi orang itu darimu, agar Allah meridhoi orang itu darimu. Itu caranya gitu ya. Padahal hakul andam ya. Tapi pada akhirnya ketika kita terancam, ya sudah, kembali kepada Allah lagi. Tapi nanti ada catatannya ya, ada catatannya. Semuanya itu tapi jika nanti kita tidak berbuat amal kebajikan, istighfar, mohon ampun, meminta ridhonya Allah untuk dia gitu, itu nanti minta halal tetap wajib lagi jadi. Makanya itu salah aja. Iya, nggak minta halal sekali gitu, biasa aja. Karena kebanyakan manusia begitu. Kalau jangan selesai, biar kita ngomong sekata-katanya, ya mukul orang dan sebagainya, bodo amat orang mana-mana. Orang-orang udah kagak ada, pulang kampung kali itu kan kesalahan yang belum tertebus, nanti di akhirat ketebus itu. Ini bahayanya itu ya. Bahayanya itu. Wa jumlatul amri fama amkanaka min irdha'il khusumi amilta walam wa man lam yumakkinka raja'ta ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.